Halo Juragan, apa boleh pestisida dicampur dengan pestisida lainnya? Penggunaan pestisida yang tepat akan memberikan hasil terkendalinya serangan hama dan penyakit sebagaimana yang diharapkan. Namun jika kita tidak bijak, penggunaannya justru bisa mengakibatkan pestisida tidak efektif, bahkan bisa membuat tanaman jadi keracunan. Agar manjur, Juragan perlu memperhatikan beberapa aturan campur pestisida. Pertama, mengenali organisme pengganggu tanaman dengan baik. Pastikan, Juragan tidak salah mendiagnosis tanaman Juragan rentan penyakit apa. Kedua, campur pestisida yang memiliki cara kerja berbeda. Hindari juga menggunakan 2 atau lebih pestisida yang segolongan atau sama bahan aktifnya. Pencampuran pestisida yang berasal dari golongan sama hanya akan menambah biaya, namun tidak efektif. Silahkan lihat tabel berikut untuk mengetahui mana saja yang boleh dan yang tidak boleh dicampur. Ketiga, hindari juga pemakaian pestisida dengan cara kerja yang sama. Misalnya, golongan piretroid berbahan aktif A dicampur dengan piretroid berbahan aktif B. Untuk mengetahui cara kerja, bisa dilihat pada label pestisida. Selanjutnya, perlu diperhatikan, tujuan pencampuran pestisida adalah untuk mematikan lebih dari satu organisme pengganggu. Maka, diperlukan pestisida yang berbeda pula. Untuk tiap jenis OPT yang menggunakan lebih dari satu pestisida, sebaiknya diaplikasikan dengan cara berselang-seling. Misalnya untuk serangga trips, antara insektisida kontak dan sistemik sebaiknya diselang-seling, bukan dicampurkan jadi satu. Sekarang, kita lihat apa yang harus diperhatikan dalam cara campur pestisida sekaligus. Jangan lakukan pencampuran pestisida dalam konsentrasi pekatan yang langsung dari kemasan. Sebaiknya, pestisida dicampurkan ke dalam ember berisi air dan diaduk rata terlebih dulu. Baru kemudian diencerkan lagi dalam tangki semprot. Agar pestisida tercampur dengan sempurna, jangan mencampurkan 2 atau lebih pestisida yang berbentuk fisik sama atau yang berbentuk formulasi sama. Misalnya yang larut air dengan larut air. Selengkapnya, perhatikan tabel berikut ini. Kita ambil contoh, aplikasi 3 pestisida sekaligus. Misal untuk kutu daun, ulat, dan jamur. Untuk kutu daun, kita kendalikan dengan abamectin, golongan avermectin yang berbentuk formula EC. Untuk hama ulat menggunakan insektisida asefat, atau organofosfat berformula SP yang larut air. Dan fungisidanya menggunakan propinep, ditiokarbamat, berformula WP. Pengendalian hama penyakit dengan pestisida ini memang sebaiknya dibarengi dengan pemulihan tanaman. Oleh karena itu, Juragan boleh mencampurnya dengan pupuk daun. Dengan catatan, asal tidak mengandung nitrogen. Karena, justru malah bisa ikut menutrisi penyakit. Lain halnya, ketika Juragan mencampur pupuk organik cair, yang mana mengandung mikroorganisme, dengan fungisida, maka ini boleh-boleh saja. Asalkan Juragan hanya membutuhkan unsur haranya saja di pupuk organik. Karena kemungkinan besar, dengan pencampuran fungisida, mikroorganisme dalam pupuk organik akan mati.
Perlu juragan perhatikan juga, fungisida dan insektisida, sebaiknya juga tidak dicampur dengan kalsium. Karena, kalsium dapat menyebabkan fungisida atau insektisida tadi, tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Pencampuran pestisida ini, juga tidak berarti boleh mengurangi dosis masing-masing, dengan anggapan agar tanaman tidak keracunan. Apabila campuran pestisida juragan tepat, variannya juga tidak terlalu banyak, maka penggunaan sesuai dosis anjuran tidak akan menyebabkan tanaman keracunan. Untuk menghindari resistensi OPT, juragan disarankan menggunakan 2 atau 3 pestisida dengan bahan aktif dan cara kerja yang berbeda untuk tiap jenis OPT. Aplikasinya diselang-seling, bukan dicampurkan jadi satu. Misalnya saat ini kita aplikasi insektisida sistemik, digabung dengan fungisida kontak. Maka, aplikasi berikutnya, ganti dengan insektisida kontak, sedangkan fungisidanya yang sistemik. Pestisida yang sudah dicampurkan dan diencerkan air, harus juragan gunakan sampai habis. Ini tidak bisa disimpan untuk digunakan lain hari karena dalam beberapa jam, bahan aktif akan terdegradasi dan berkurang daya kerjanya. Kurang lebihnya seperti itu saja juragan. Semoga dapat menambah wawasan baru dan bermanfaat untuk juragan. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Sekian, dan sampai jumpa lagi di pembahasan yang berikutnya.